Pembangunan infrastruktur itu selalu menjadi program prioritas pemerintah Indonesia. Infrastruktur itu sangat diperlukan untuk menjalin konektivitas antar pulau, tapi juga sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi bagaimana biasanya sebuah proyek infrastruktur itu dikelola dan juga dibiayai, dan bagaimana juga untuk memastikan bahwa semua program-program pembangunan infrastruktur sesuai dengan kaedah ESG atau yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Good Governance. Indonesia's New Chapter kali ini kita berada di kantor PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI yang bergerak di bawah Kementerian Keuangan, dan selama lebih dari 15 tahun ini fokus terhadap pembiayaan dan juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mari kita ikuti. PT SMI sebagai salah satu Special Mission Vehicle di bawah naungan Kementerian Keuangan telah menorehkan beragam prestasi dan capaian sejak berdiri pada 26 Februari 2009. PT SMI kini telah berkembang dengan komitmen aktif pembiayaan hingga 2024 mencapai 148,9 triliun rupiah dan outstanding sebesar 96,3 triliun rupiah. PT SMI saat ini berada dalam fase awal transformasi menuju Development Finance Institution atau DFI dengan penekanan pada penguatan pembiayaan publik. Transformasi ini diharapkan dapat mengubah operasional perseroan mengacu pada praktik-praktik yang dijalankan oleh Development Finance Institution seperti World Bank dan Asian Development Bank. Dalam membantu pemerintah merealisasikan target emisi nol karbon pada 2060, PT SMI berkontribusi pada terhindarnya emisi gas rumah kaca dengan total potensi emisi terhindarkan sebesar 6,8 juta ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. PT SMI juga menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menyediakan infrastruktur dasar skala kecil dan mikro yang terkait dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial dan pemberantasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program penyaluran bantuan pendidikan dan pelatihan. Renaldi. Thank you, nice to see you. Sama-sama. Indonesian New Chapter kali ini bersama Direktur Utama PT SMI Sarana Multi Infrastruktur Renaldi Hermansyah. Ini sebenarnya teman lama juga ya. Halo Pak Renaldi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih. Iya, dan kalau dulu Pak Renaldi ini dia membawahi IIF ya Indonesia Infrastructure Finance ya, financing. Tapi sekarang PT SMI ya, Sarana Multi Infrastruktur ini di bawah Kementerian Keuangan. Ya mungkin nggak banyak ya di antara kita dan juga mungkin ini informasi berikut pencerahan bagi kita semua. Biasa bicara mengenai infrastruktur, pembangunannya dan lain sebagainya. Tapi apa yang ada di balik itu, khususnya dari proses pembiayaannya, mungkin pengelolaannya dan juga financingnya yang dilakukan selama ini itu seperti apa? Bisa ceritakan sedikit, Rena? Oke, terima kasih Desi. Jadi kami ini PT Sarana Multi Infrastruktur didirikan 26 Februari 2009. Nah, kami, seperti tadi disampaikan, kami merupakan bagian dari Special Mission Vehicle dari Kementerian Keuangan yang pada dasarnya mendapatkan mandat untuk menyediakan solusi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur
dengan memberikan alternatif pembiayaan yang mendukung itu. Jadi kami tujuannya adalah untuk memitigasi market mismatch dan juga khususnya di publik adalah menyiapkan proyek-proyek tersebut sehingga siap untuk dibiayai melalui pembiayaan infrastruktur. Ini sebelumnya kan pembangunan infrastruktur berjalan terus ini. Betul. Biasanya ya sebelumnya bagaimana pembiayaannya dan juga cara pengelolaan dari pembiayaan itu sendiri yang berbeda ya dengan adanya PTSMI ini. Oke, baik. Jadi proyek pertama yang kita biayai itu adalah proyek irigasi pada tahun 2009, kurang lebih sekitar 286 miliar rupiah. Nah, yang unik dari PTSMI ini adalah selain kami melakukan pembiayaan di sektor badan usaha, kami juga membiayai proyek-proyek infrastruktur di Pemda. Nah, itulah yang membedakan kami. Nah, sekarang kami sedang bertransformasi menjadi apa yang disebut DFI, bahasa kerennya DFI atau Development Financial Institution, atau kalau bahasa bakunya adalah lembaga pembiayaan pembangunan. Nah, di situ kita ingin untuk bisa mengkonvergensikan ya perkembangan dari masing-masing daerah agar semua itu memiliki kemampuan ataupun kondisi infrastruktur yang hampir merata di semuanya. Jadi itu yang merupakan salah satu mandat yang sedang kita maksimalkan, yaitu untuk menjadi DFI, yaitu untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur di Pemda. Kenapa perlu ada evolusi seperti ini dan apa nanti inti perbedaannya sebelum menjadi development financing ini dengan apa yang dilakukan oleh PTSMI? Ya, ini kembali lagi kepada keinginan kita untuk bisa membuat Pemda-Pemda kita khususnya di sektor infrastruktur juga bisa memaksimalkan. Jadi bisa tapping into this. Betul. Sebelumnya tidak bisa di PTSMI tidak ada program seperti sebelumnya itu. sudah ada, cuman sekarang kita lebih memaksimalkan akselerasi kita di pembiayaan Pemda tersebut. Of course kita ada pembiayaan di sektor korporasi yang juga berjalan, ya. Tetapi saat ini komposisinya masih relatif lebih besar di sektor korporasi. Nah, sekarang kita sedang mengakselerasi agar pembiayaan di sektor publik itu juga cepat dan ikut membantu Pemda-Pemda yang ada di seluruh Indonesia bisa mencapai. Nah, kalau kita lihat ya dari perusahaan ini PTSMI ini ya, pilar-pilar utamanya ini kan kalau di bawah Kementerian Keuangan kan berarti ini istilahnya servicing BUMN misalnya atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki pemerintah tapi private juga gitu. Jadi bagaimana mungkin saya ingin tahu ya lebih apa-apa saja pilar-pilar yang menopang perusahaan ini. Jadi pada dasarnya kami punya 3 pilar bisnis. Satu adalah pembiayaan korporasi, lalu kemudian pembiayaan publik, lalu kemudian kita juga bisa melakukan apa yang namanya jasa kepenasehatan, advisory services. Nah, kalau saya di korporasi, pembiayaan korporasi. Contohnya apa korporasi? Korporasi itu kita membiayai jalan tol, membiayai sektor telekomunikasi, membiayai sektor kelistrikan, khususnya renewable. Nah, itu juga ada yang dari badan usaha swasta, dan ada juga badan usaha milik negara. Jadi tidak dan harus. Dan daerah sekarang nanti dengan DFI. Ya, nah itu di public financing. Nah, di public financing itu kita bisa membiayai BUMD juga termasuk di pembiayaan Pemda tersebut. Gitu. Nah, di pembiayaan korporasi ini kita bisa pembiayaan berbasis konvensional, kita juga bisa melakukan pembiayaan berbasis syariah. Nah, di pembiayaan publik konsep syariah baru mau kita introduce juga. Jadi selain pembiayaan yang konvensional, pembiayaan syariah untuk publik yaitu Pemda-Pemda akan kita lakukan. Nah, kemudian itu adalah dari sisi financing side kita. Kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan advisory services. Advisory services di sektor badan usaha, membuat business analysis, feasibility study, merger acquisition. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dan unik di kami adalah advisory untuk di municipalities. Artinya kita membantu pemerintah untuk mendukung proyek-proyek development tersebut. Ya, maksudnya pemerintah daerah mungkin bisa ya, juga. Ya. Nah,
Satu juga yang unik dari PT SMI yaitu kita memiliki yang apa namanya SMI Institute, yaitu think tank kami khususnya untuk membantu Pemda-Pemda untuk mengidentifikasi umpamanya dari Pemda tersebut atau dari daerah tersebut sektor mana yang kira-kira perlu ditingkatkan, apakah di sektor kesehatan atau di pasarnya atau sanitasinya. Nah, kita melakukan riset itu juga. Sebagai DFI, salah satu tolak ukur kami adalah impact yang dihasilkan. Ya, jadi kalau kami melakukan pembiayaan pembangkit listrik yang berbasis surya, pembangkit listrik tenaga surya, itu satu minimum kami membantu mengurangi efek emisi daripada gas rumah kaca. Rinaldi, kita fokus ke pilar pertama ini, Oke. korporasi. Perlu ada contoh-contoh lah, apalagi Ya. kan PT SMI ini sudah dari tahun 2009, jadi sudah banyak pasti Ya. proyeknya. Ya. Kalau kita lihat dari major achievement Ya. khusus yang berkaitan dengan korporasi, apa-apa saja infrastruktur yang sudah dibangun dan bagaimana nasibnya, ya kalau bisa kita ada best examplesnya gitu. Oke. Dan dari segi pembiayaannya itu seperti apa dan dari mana? Jadi satu, kita sebagai lembaga keuangan bukan bank itu memberikan kita kemampuan untuk bisa membiayai proyek-proyek infrastruktur jangka panjang. Proyek-proyek jalan tol umumnya adalah proyek-proyek yang perlu pembiayaan jangka panjang. Nah, milestone-milestone kami cukup banyak melakukan pembiayaan di sektor jalan tol. Ya, khususnya di part of the Trans Java itu kita banyak melakukan pembiayaan tersebut. Kemudian yang saya rasa yang sangat kami banggakan juga yang lastly ya baru kita lakukan yaitu pembiayaan pada akhir Desember kemarin, yaitu kita membiayai pembangunan floating solar PV nomor 2 terbesar di Indonesia. Oke. Ya. Ini Jadi di mana itu prosesnya? di Batam, di Trembesi, di atas waduk 46 megawatt yang kita biayai. Dan ini nomor 2 terbesar dari yang Cirata yang kita Ya, biayai. nah sumbernya itu dari mana? Nah, sumber pembiayaan private itu public partnership No, atau it's a private project. It's a private project. Dan pembiayaannya dari kita untuk pembangunan infrastruktur tersebut gitu loh. Selain itu juga kita telah membiayai banyak proyek-proyek renewables. Apakah itu di mini hydro, apakah itu di wind farm, apakah tadi saya bilang solar PV, ataupun kita juga ada di geothermal. Oke, ini dari kita ini dari PT SMI. Ya, nah itu dari mana? Funding dari PT SMI itu sendiri dari jadi mana sumber pendanaan? Pasti bukan dari APBN. Bukan. Jadi sumber pendanaan kami itu selain dari modal kami sendiri. Itu berapa awalnya ini waktu? Modal kami sekarang kurang lebih sekitar 45 triliun rupiah. Itu waktu mulai tahun 2009 2009 kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 triliun jadi rupiah. luar biasa jadi ya peningkatannya. ada pertumbuhan, ya. Nah, kemudian sumber pembiayaan kami itu berasal dari pasar modal, di mana kami menerbitkan obligasi, baik obligasi di domestik maupun di global bond. Dan juga kami juga mendapatkan sumber pembiayaan dari financial institution, perbankan. Oke, seperti misalnya ADB gitu atau Ya, ada beberapa multilateral companies juga yang memberikan pinjaman-pinjaman dalam mata uang asing. Tapi dari local financial institution kita juga banyak mendapatkan pinjaman-pinjaman tersebut. Tapi khususnya untuk pinjaman jangka panjang kita dari penerbitan obligasi. itu laku tuh obligasinya. Laku sekali. Returnnya bagus nggak? Kalau orang mau investasi Bagi kami, misalnya, itu bagaimana performance-nya ini selama selalu berbanding terbalik 15 nih. tahun Kalau ini. investor ingin bunga yang setinggi-tingginya. Iya, pasti Kalau lah. kami Ingin ingin yang paling bunga rendah. yang paling optimal istilahnya ya. Jadi nah disitulah strike a balance between permintaan pasar dan yang akan kami tawarkan gitu. Obligasi kami itu AAA rated karena kami kuasai government sehingga ya pricingnya relatif cukup bagus lah.
untuk penerbit senilai kami. Jadi PTSM ini banyak investornya ya? Yang Investor obligasinya banyak sekali. Ya. Ya, dan itu seluruh dunia atau lebih hanya di Indonesia Stock Exchange rata-rata? 70% daripada obligasi yang kita terbitkan itu dalam mata uang rupiah, kurang lebih 25-30% adalah dalam mata uang US dollar. Terus mungkin bertanya kenapa komposisinya seperti itu? Karena kita mau melakukan natural hedging dengan proyek-proyek yang kita biayai. Jadi 70% proyek yang kita biayai adalah dalam pembiayaan mata uang rupiah, 30% dalam mata uang US dollar. Ya, apalagi kalau sekarang dolar kan ini dengan rupiah ini semakin lama semakin kuat ya, kita semakin jadi harus hedging itu penting ya. Tapi pemerintah itu sendiri bagaimana? Ini kan di bawah Menteri Keuangan ya. Berapa keterlibatan dari budget? Jadi keterlibatan dari pemerintah, kami pada saat COVID kemarin kami mendapatkan mandat untuk ikut menyalurkan apa yang namanya PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi kami di tahun 2020, tahun 2021 itu menyalurkan suatu pinjaman dari pemerintah yang disalurkan lewat kami untuk ke berbagai BUMN. Contohnya ada ke Garuda, ke kereta api, ke karena turun kan semua kan ini tujuannya adalah untuk menstimulan pertumbuhan ekonomi, sehingga tujuannya adalah untuk mengcounter cyclical yang negatif menjadi pertumbuhan yang positif. Dan minimum itu cukup zaman COVID kemarin. Tapi kalau sekarang sudah tidak perlu lagi. Sekarang kan, mereka sudah dalam tahap untuk mengembalikan pinjaman-pinjaman itu. Nah ini kan PT ya, perusahaan mau tidak mau kan harus profit juga kan, Reynaldi. Nah tadi dikatakan ini salah satu proyek yang dibanggakan yang di Batam, solar panel ini. Kenapa bagus dan apakah dari sisi return on investment-nya atau bagaimana mengukur sebuah proyek infrastruktur itu tidak istilahnya bukan mercusuar atau tidak mubazir. Kan kita lihat kan, wah ini infrastruktur dibangun dengan pemerintah sekarang, wah ini harus semua dihentikan karena ternyata infrastrukturnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Tadi ada mismatch itu. Nah, definisi dari bagus itu proyek seperti apa? Sebagai DFI, salah satu tolok ukur kami adalah impact yang dihasilkan. Ya, jadi kalau kami melakukan pembiayaan pembangkit listrik yang berbasis surya, pembangkit listrik tenaga surya, itu satu minimum kami membantu mengurangi efek emisi daripada gas rumah kaca. Kita juga punya target untuk mengurangi. Nah, itu adalah impact kita. Nah, kemudian kalau kayak kita membiayai rumah sakit, kita membiayain sekolah, impact dari aspek sosialnya, mau menyediakan circular sekolah, betul, juga. Ataupun buat rumah sakit, ada suatu rumah sakit di Bali, tetapi itu rumah sakit yang meng-cater untuk Bali Timur. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit Sanglah. Ada satu jadi mereka bisa itu kan membantu akses, ya. Penyediaan sarana kesehatan buat masyarakat sekitar situ. Itu jadi salah satu sukses KPI-nya. Jadi KPI kami selaku DFI yaitu impact yang kita bisa berikan kepada. Tapi kalau misalnya dari segi return, ini kan akhirnya ada pinjaman ya. Itu bagaimana untuk jadi supaya PTSM itu sendiri juga selalu mendapatkan betul. profit. Jadi setiap pembiayaan juga memang kami lakukan analisa risiko. Itu yang paling penting. Bahwa kita harapkan pinjaman yang kita berikan itu dapat dikembalikan tepat waktu, tepat jumlah. Ya. Dan kita memiliki semacam kayak untuk sektor ini ekspektasi resikonya seperti apa, untuk sektor ini risikonya seperti apa, dan untuk memitigasi risiko itu what kind of return do we have. Jadi tidak ada pukul rata semua ya Bu Desi. Ya, tergantung dengan proyeknya itu. Ya, tergantung pada proyeknya dan juga sektor itu di mana berada. Kalau di total khusus untuk yang bagian korporasi ini sejak didirikannya PTSM ini sudah berapa infrastruktur yang dibiayai? Total infrastruktur yang kita sekarang outstanding kita, kalau dari sisi total komitmen itu kurang lebih sekitar 149 triliun rupiah. Jadi masih karena kan
komitmen, kan our jangka commitment, panjang. tapi kan project kan dibangun Jalan terus. secara bertahap kan, karena project kan multi years, khususnya infrastruktur. Jadi kita udah committed to a project about 149 trillion, tapi yang sudah outstanding kurang lebih sekitar 94 triliun rupiah. Nah, ini memastikan tidak ada mismatch itu, Pak Rinaldi. Ya. Karena saya lihat sekarang mungkin pemerintah juga ingin memperketat anggaran dan pembangunan infrastruktur, termasuk katanya IKN nanti juga di hold dulu, lihat dulu. Nah, ini bagaimana menurut Pak Rinaldi? Ya. Apa yang kenapa ini perlu Ya, ditinjau kalau kami kembali? melihat bahwa ini merupakan kesempatan bagi sektor swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan untuk itu kami dari PT SMI siap untuk mendukung keterlibatan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur, khususnya dari sisi pembiayaan yang kita berikan, Ya. gitu ya. Agar tidak terjadi mismatch, karena ini kata yang penting bagi saya Ya, dalam mismatch pembiayaan dan itu juga lebih kepada dari sisi keperluannya proyek infrastruktur, tetapi belum tersedianya pendanaan untuk infrastruktur tersebut. Mismatch adalah dalam arti proyek infrastruktur yang memerlukan pendanaan jangka panjang, tetapi kalau conventional banking hanya bisa menyediakan pinjaman jangka pendek. Baik. Nah, disinilah kami masuk untuk bisa memastikan pembangunan infrastruktur yang umumnya memerlukan pinjaman jangka panjang bisa kita berikan solusinya, yaitu pinjaman jangka panjang seperti yang saya sampaikan tadi, pinjaman kita bisa sampai 19 tahun, sistem pembiayaannya juga mengikuti daripada pertumbuhan proyek tersebut. Jadi istilah kerennya adalah project financing, gitu ya, bukan yang proyek-proyek yang jangka pendek. Iya, dan kita istirahat sebentar ya. Seharusnya kita melihat ya salah satu infrastruktur yang dibangun, tapi tidak ada salahnya kita melihat juga kantor PT SMI ini. Baik, silakan. Seperti apa, kita lanjutkan Pak Rinaldi, masih banyak yang ingin saya tanyakan, khususnya mengenai pilar-pilar lain yang menopang ya perusahaan ini, dan juga kira-kira target apa saja yang ingin dicapai ketika telah menjadi development financial institution. Ya Pak Rinaldi, kita akan kembali dalam Indonesia New Chapter sesaat lagi. Yang menarik juga bahwa setiap proyek-proyek yang kita biayai, kita melakukan evaluasi dari aspek environmentalnya dan dari sosialnya. Jadi kita punya tim yang mengakses proyek-proyek itu compliance terhadap aspek environment dan terhadap aspek sosial. Lalu kita membuat apa yang namanya corrective action plan. Silakan Bu Desi, ini ke kantor kami. Kita sudah fully committed untuk mendukung istilahnya climate related businesses. Jadi kita juga khususnya di tahun 2019 kita committed sudah stop melakukan pembiayaan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara atau fossil fuel. Jadi sekarang fokusnya lebih ke Sekarang renewable. kita kepada renewable. Semua pembangkit tenaga listrik yang kita biayai adalah renewable. Wow, ini menarik ataupun ya. LNG. Kenapa ini menjadi bagian dari? Apakah ini memang karena kita kan diharuskan ya Betul, ESG, betul. tapi kenapa ini menjadi sangat penting? Ya karena ingin sekali kita mendukung pembangunan yang berbasis berkelanjutan ini, karena that's part of our mandate juga. Ya, jadi ini termasuk dalam membangun proyek infrastruktur. Betul. Itu cara-cara yang environmentally friendly, ramah lingkungan itu betul diterapkan. Nah, yang menarik juga bahwa setiap proyek-proyek kita biayai, kita melakukan evaluasi dari aspek environmentalnya dan dari sosialnya. Jadi kita punya tim yang mengakses proyek-proyek itu compliance terhadap aspek environment dan terhadap aspek sosial. Lalu kita membuat apa yang namanya corrective action plan. Apa yang mereka harus koreksi agar proyek-proyek itu mengacu kepada ISS kami istilahnya. Nah ini Bu Desi, saya mau SMI menjelaskan Cafe this is Corner. our SME Cafe Corner.
Di Wajib. sini di mana teman-teman pada saat breakfast atau saat makan siang bisa ngumpul di sini, lalu membeli makanan-makanan di sini. So it's Ini buat sesuai dengan permintaan Gen Z ya kalau sekarang. Oh, iya, Sama iya, ini iya. pasti mereka yang cari itu tempat untuk duduk, ngopi, ngobrol dan lain Iya, sebagainya. iya, iya, Ngomong-ngomong ada berapa ya sekarang kita jumlah total SDM-nya? karyawan kita kurang lebih sekitar 416 orang. Oke, cukup besar ya. Cukup besar namanya ini kita. Kantornya ini yang luar biasa modern ya. Sekarang kalau semua kantor itu saya lihat itu harus open space, banyak yang inilah ada kafenya dan saya lihat di sini juga ada meja poolnya dan lain sebagainya. Tapi kerja Oh tetap iya tuh, dong. serius kan. Kerjanya harus ya kan. Tapi semangatnya ini karena betul, jadi masih intinya lihat ini teman-teman sih masih muda ya. Betul. Jadi kita menyediakan suasana kerja yang nyaman agar kita bisa mendapatkan result yang maksimal. Nah, komposisi karyawan kita kurang lebih sekitar ada 416 karyawan kita. Hampir 55-45 itu antara laki dan perempuan. Nah ini harus inklusivitas itu Iya. penting. Dan kelompok terbesar masih kelompok milenial, tapi kelompok nomor 2 terbesar adalah Gen Z. Bagaimana etos kerja Gen Z? Happy Renaldi bersama mereka, semangat. Ya, menarik karena mereka kadang-kadang banyak memberikan suatu konsep-konsep berpikir yang out of the box. Ya, nah itu yang saya rasa sangat kita perlukan. Apalagi kita ini kan memberikan alternatif solusi pembiayaan infrastruktur. Jadi harus ada jadi harus memang kreativitas juga. kreativitinya harus ada. Gitu. Tapi kreativitasnya juga sesuai dengan koridor Oh, tata iya. kelola good governance. Pasti. Jadi ini dalam konteks inovasi structuring pembiayaan, inovasi bagaimana kita bisa membantu merealisasikan proyek yang mungkin adalah proyek yang istilahnya greenfield, yang masih baru di awal, namun bisa dimitigasi resiko-risikonya. Nah itu kompleksitasnya di sana. Iya, dan kita lihat tadi waktu sambil tour ya, Iya. ada SME Institute. Nah Ya. itu apa? Ya. Ada- Nah, jadi ini adalah semacam kayak think tank-nya dari PT SMI untuk membantu kita melakukan pembiayaan publik. Pembiayaan publik itu istilahnya ada aspek yang namanya capacity building, yaitu kita harus meningkatkan kapasitas, knowledge daripada peminjam, khususnya Pemda, untuk bisa mengidentifikasi kira-kira di sektor mana, di industri mana yang sepertinya cocok untuk daerah tersebut. Nah, disinilah SME Institute melakukan perannya. Pertama, kita melakukan regional diagnostic istilahnya. Kita melakukan pemetaan. Oh, di daerah sini sepertinya industri ini yang perlu ditingkatkan. Oke. Contohnya apa saja pemetaan yang sudah Contohnya dilakukan? adalah, mamanya kayak di daerah Jawa Timur, kita melakukan pemetaan isu sampah di sana. Nah, isu sampah itu sudah seperti apa? Resikonya apa, dan how do we mitigate permasalahan sampah ini, harus melakukan apa. Nah itu yang kita kemudian kasih rekomendasi kepada Pemda-Pemda setempat. Oke, nah Gitu. tadi kan ini salah satu pilar dari aspek pembiayaannya itu ada untuk public ya, Betul, public betul. financing. Ya. Bisa lebih detail lagi Pak Reynaldi, apa-apa saja dan contoh pembiayaannya itu bagaimana kerjasamanya dengan Pemdanya itu Ya. seperti apa, dan di situ kan juga pasti ada
aspek yaitu capacity buildingnya dan juga membantulah mereka untuk bisa fokus dalam pembangunan yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan daerah masing-masing, begitu Betul, kan? betul. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, SME Institute melakukan pemetaan lah ya, kira-kira daerah apa, perlu apa, umpamanya salah satu contoh ada satu daerah di mana mereka membutuhkan penerangan jalan umum. Kita bisa membiayai itu penerangan jalan umum. Dampaknya apa? Multiplier efeknya apa? Dengan kita membiayai penerangan jalan umum, justru malah ekonominya meningkat. Karena kalau tadi jalan itu gelap, udah jam 7, jam 8, tidak ada traffic lagi, ekonomi sudah berhenti. Ya kan? Sekarang bisa sekarang mungkin ada kalau pasar, ada pasar ataupun transportasi barang dan jasa bisa berlaku. Dan yang tidak kalah penting adalah menurunnya crime rate. Karena dengan terang orang nggak berani, Mas. That have an impact juga. Ya, jadi itu yang kita lihat. Kadang-kadang ada satu daerah, oh saya mau bangun penerangan jalan umum, ataupun penerangan jalan umum ini juga sudah berbasis dengan menggunakan solar sel untuk penerangannya, lampunya, listriknya. Jadi itu kombinasi-kombinasi itu kita bisa lakukan. Tapi ini menjawab kebutuhan dari masing-masing daerah juga dong. Betul, Jadi ada betul. feedback dari mereka kan, bukan top down. Mereka ini. Nah kita bantu memetakan, oh kayaknya kalau ini tepat sasaran. Oh ini mungkin belum, ini tertier bisa Anda lakukan. Nah nanti skemanya itu berupa apa? Pinjaman kan? Pinjaman. Ini kalau Jadi memang, pembayaran utangnya itu nanti seperti apa dan jangka panjang tentu saja. Betul. Jadi pertama dari sisi kita memotret risiko itu sama seperti kita melakukan pembiayaan korporasi. Tetapi karena ini memang pembiayaan daerah, ada yang namanya concessional loan. Itu pinjaman-pinjaman yang memiliki tingkat suku bunga yang relatif lunak agar Pemda tersebut mampu untuk membayar kembali. Dan rata-rata mereka mampu misalnya. Ini, sampai sekarang mampu. Ini sejak kapan pembiayaan publik ini sudah dijalankan? Sebetulnya pembiayaan publik ini udah berjalan cukup lama ya. Cuman memang belum diakselerasi ya. 1-2 proyek kurang lebih kita sekarang ada sekitar hampir 90 lebih Pemda yang sudah kita biayain ya, sudah kita biayain, ada sekitar 90-an. Dan sudah masuk tahap mereka membayar kembali. Ada yang sudah mulai menyicil, ada yang mungkin mau nambah untuk proyek lain. Nah, itu apa moral hazardnya dan resikonya misalnya kalau mereka tiba-tiba default atau perlu makanya di sini kalaupun ada default, kita ada suatu mekanisme di mana kita melihat pertama restrukturisasi dulu dari mereka. Kenapa itu default ya? Kalau memang ada contohnya yang satu daerah yang aduh ini kayaknya kita lagi nggak ada aktivitas perekonomian atau anggaran atau kondisi-kondisi tersebut kurang. Karena kita harus lihat dari sisi, makanya disitulah pentingnya kita melakukan analisa awal bahwa can they return what they borrow gitu ya. Nah itu yang paling penting kita lakukan. Nah itu lamanya kita di sana melihat hal tersebut. Jadi kalau misalnya proyeknya itu dimulai itu pasti juga dengan semua mitigasi sudah dilakukan, analisa dan resikonya sudah dikurangi. Itu target khusus untuk tahun ini dan mungkin 4-5 tahun ke depan. Kita tahun ini mentargetkan pembiayaan publik itu kurang lebih sekitar 3,84 triliun rupiah. Itu rata-rata untuk apa? Nah, idealnya ya dari sisinya adalah kita dari sisi sanitasi ya. Sampah, part of sanitasi adalah sampah, air minum. Jadi benar-benar public service ya, betul, fasilitas umum. Rumah sakit, ataupun sekolah, ataupun pasar, gitu ya. Tapi kita akan memfokuskan dari sisi persampahan dan dari sisi pengelolaan air minum. Ya, kalau sampah ini khususnya apa? Apakah bisa dijadikan misalnya sumber energi terbarukan? Betul. Jadi yang kita mau galakan adalah waste to energy. Jadi sampah itu mereka proses untuk katakanlah menjadi listrik langsung atau menjadi RDF ataupun briket yang nanti bisa pengganti batu bara, gitu. Ya, jadi waste to energy, project waste to energy tersebut yang kalau kita bilang sampah itu adalah mengolah sampah menjadi tenaga listrik secara langsung
atau mengolah sampah menjadi medium, yaitu kayak pengganti batu bara, briket RDF tersebut. Iya, tapi bukan untuk misalnya pengelolaan sampah yang akhirnya untuk membantu daerah itu memitigasi problem sampah yang selama ini bisa menjadi masalah. Itu kan memang tujuannya. Jadi yang sekarang masalah adalah bahwa tempat pembuangan sampah akhir itu menumpuk. Kemudian mau diapain itu? Nah, disitulah kita mungkin merekomendasikan dibangunnya pengelolaan sampah tersebut, sehingga TPA itu tidak istilahnya menumpuk menggunung saja. Nah, ini kerjasamanya langsung dengan Pemdanya, taruhlah bupatinya atau wali kotanya. Tergantung daerah-daerahnya. Ada wali kotanya atau ada memang langsung jadi kita ke Pemprovnya, betul. Bisa dengan Pemprovnya bisa juga. Atau dengan BUMD-nya juga? Atau? Memungkinkan kalau umpamanya Pemprovnya itu menugaskan BUMD-nya untuk melaksanakan hal-hal ini. Gitu. Jadi ini juga bagian dari SDGs ya, kalau sampah, sanitasi dan juga bagaimana termasuk itu juga ya pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya. SMI ini juga menyediakan apa yang namanya kita SDG Indonesia One. Jadi kita menghimpun para donor-donor itu menjadi satu wadah untuk kita bisa melakukan pemberian grant ataupun technical assistance project-project ini. Jadi kita SM ini menjadi platform dari berbagai macam project lah. Mengenai energi itu, saya ingat ya tahun 2022 kita ada G20, kita kan ada yang namanya untuk program energy transition ya, JETP. Nah itu katanya PT SMI dijadikan platform untuk investment ya, penanaman modal, apalagi dari luar yang masuk khusus untuk membiayai transisi energi. Ini apa kabar itu sebenarnya? Jadi SMI telah ditunjuk menjadi country platform untuk Energy Transition Mechanism. Jadi sebagai wadah untuk proyek-proyek yang melakukan transisi energi. Nah, memang sekarang lagi ada satu proyek yang kita mau tangani, yaitu mengakselerasi jatuh temponya proyek atau pembangkit listrik tenaga batu bara ini, basis batu bara ini. Ya, it is an ongoing project, melibatkan multilateral. Dan juga PT SMI sebagai country platform. Tapi sederhananya, energy transition mechanism itu terdiri dari dua. Satu adalah early retirement daripada coal fuel power plant ini, dan akselerasi pembangunan pembangkit listrik yang renewable. So we are doing this on those two front. Seperti saya sampaikan, percepatan pembangunan pembangkit listrik renewable itu kita laksanakan. Hidro, biomass, solar itu kita lakukan. Tapi menurut Renaldi ini apa kira-kira tantangan ataupun ya bottleneck-nya lah untuk membuat energy transition mechanism ini kok kayaknya belum kedengeran terlalu banyak ya gaungnya selama 3 tahun terakhir ini. Kalau dari sisi percepatan pembangunan pembangkit listrik yang berbasis renewable itu jalan. Itu kan jalan terus. Cuma kan masalahnya kan kita kan paling banyak kan kalau listrik early kita. retirement ini kan kita berbicara tentang suatu struktur project yang sudah ada pinjaman jangka panjang. Memang tidak semudah itu untuk pinjaman itu biasanya dipotong. Investornya nggak suka dengan, apalagi kalau dari banyak kan yang misalnya dari China gitu loh. Ini kan kontrak jangka panjang. Nah, hal-hal itu kan yang perlu waktu untuk diskusinya, Bu. Jadi memang it takes time untuk ini sekarang pinjaman mau dijadikan jangka pendek, siapa yang mengambil alih? Bagaimana trade off-nya, bagaimana ininya. Jadi memang betul. Jadi memang perlu langkah-langkah yang lebih panjang daripada umpamanya kita bandingkan dengan ini ada suatu hydro company yang mau dibangun, feasibility-nya seperti apa, pembiayaannya seperti apa, itu lebih cepat
Iya. Gitu. Nah, tapi net dampaknya positif juga. ya, kan ada JETP kan dulu, Ya. the Just Energy Transition Partnership, kalau tidak salah kan ada 20 miliar dolar yang Betul. dikhususkan itu masuk ke platform PT Mereka SMI atau merupakan bagaimana bagian ini? yang bisa menyediakan pinjaman kepada Itu proyek sudah ada, sudah terrealisir? belum terrealisir, belum terrealisir. Dolarnya tetapi mereka, kelihatan. Tapi apa namanya, yang penting kan proyek ini sudah siap dulu, gitu ya. Tapi nah satu juga yang saya mau sampaikan bahwa SMI ini juga menyediakan apa yang namanya kita SDG Indonesia One. Jadi kita menghimpun apa namanya para donor-donor itu menjadi satu wadah untuk kita bisa melakukan pemberian grant ataupun technical assistance proyek-proyek ini. Jadi kita SM ini menjadi platform dari berbagai macam proyek lah. Ya, jadi ini menarik. Jadi ada aspek profit makingnya, tapi aspek sosialnya itu juga ya public. Nah, ini seperti World Bank-nya atau ADB-nya juga jalan. Tapi pada waktu yang sama ESG-nya, concern terhadap environmental-nya itu juga sangat diperhatikan ya. Dan memang PT SMI ini dari awal harus ya memegang. Dan kita memang memiliki divisi sendiri untuk jadi kita punya divisi sendiri untuk memastikan bahwa aspek environmental dan sosialnya tertangani dengan baik. Ya, nah ini kita lihat sekarang ya situasi dunia ya. Terakhir kalau tidak salah Amerika Serikat juga udah mau dengan presiden mereka yang baru nggak terlalu tertarik nih dengan hal-hal seperti ini, mau ya kembali ke fossil fuel kalau bisa secepatnya, tidak terlalu mementingkan renewable maupun climate change dan lain sebagainya. Itu dari segi globalnya. Nah, apakah ini nanti akan berdampak terhadap penurunan investasi terhadap proyek-proyek yang sifatnya itu energi baru dan terbarukan? Dari pipeline kami yang ada saat ini sih sepertinya tidak ada dampaknya, at least for now. Ya. Belum kelihatan. Tapi ya mungkin kalau bisa dikatakan belum kelihatan. Tapi kalau dari pipeline kami yang ada, apa namanya, dari berbagai macam proyek-proyek khususnya pembangkit listrik yang dari renewable ini cancellation itu belum ada terlihat. Karena bagus dong. Karena gini, untuk mempersiapkan suatu proyek renewable itu juga takes time kan. Jadi nggak bisa juga semata-mata nggak deh, udahan nggak jadi deh karena nggak ada peminatnya nih, nggak juga. Karena sumber tenaga listrik yang akan dihasilkan itu kan juga sudah masuk kepada perhitungan PLN umpamanya. Oh, ada kontribusi sekian dari mini hidro ini, ada kontribusi sekian dari geothermal ini. So bahwa kemudian ada berubah skemanya, konstelasinya, saya rasa mereka terus nggak jadi deh, nggak mungkin kan. Tapi they have done all that work. Gitu tapi kan kita punya target ya secara global maupun secara nasional tahun 2050 zero emission, 2060 buat Indonesia. Tapi pada waktu yang sama juga seperti PLN, mereka kan mau pokoknya sejak kalau tidak salah mulai tahun 2040 tidak ada lagi misalnya penggunaan listrik yang berbasis fossil fuel dan lain sebagainya. Ini kelihatannya masih on target nggak, Rinaldi, kalau melihat situasi seperti saya berharap sih masih on target ya, karena kan ini kita perlu koordinasi dari semua pihak untuk bisa mencapai target kita di 2060 itu. Jadi saya rasa, saya berharap masing-masing pihak menjalankan perannya masing-masing agar secara konsolidasi target 2060 itu bisa terrealisasi. Kalau profil dari pendananya itu sendiri ya, investasinya itu sendiri, berapa persen dari proyek-proyek infrastruktur yang ongoing dan direncanakan itu fokusnya itu ke yang berbasis energi baru terbarukan, dan juga dari segi investor ya, apakah investor luar, investor internasional atau investor domestik? Oke, jadi kalau saya pilah sumber pendanaan kita itu kalau dari sisi mata uang 70% dari rupiah, 30% dari asing. Oke, 30%. Yang 30%. tadi dolarnya itu 30, 70. Nah, dari jenis pinjaman ini sementara ini kita kurang lebih sepertiga
dari pinjaman ke pasar modal melalui penerbitan obligasi, Tadi yang baik green bond green itu. bond, ataupun Sukuk ya sekarang ada. rupiah, ataupun sukuk, ataupun global bond. Lalu 30% lagi ada dari lembaga keuangan, baik domestik maupun asing. Ya, all those big names lah yang ngasih pinjaman. Kalau asing kita. dari rata-rata dari mana? Asing macam-macam, ada dari Jepang Prancis, atau- oke. ada Jepang nggak ada Nggak, saat ya. ini, dari Prancis, dari Jerman, apa namanya? Eropa ya, bukan China Eropa. gitu nggak? China mungkin tidak secara langsung. Beda beda jalur mungkin. Iya. Nah, terus kemudian 30%-nya lagi adalah dari apa namanya modal sendiri. Nah, tapi composition mix itu bisa berubah-ubah bergantung kepada di sisi mana kita bisa mendapatkan tingkat pinjaman yang serendah-rendahnya. Oke. Kalau rendah-rendahnya kita bisa bicara apa, di bawah 5% atau bahkan Masih sekitar segitulah 5-6%. ya, jadi samalah seperti development bank lainnya. Iya, Nih, betul. Nah, kompetitif ya, cukup kompetitif. kompetitif tapi. kita. Nah, dari situ kemudian kita lakukan pembiayaan kan. Pembiayaan kita memang terbesar dari nilai itu memang masih di jalan tol. Karena kalau biaya jalan tol kan kita bicaranya triliunan rupiah. Iya. Lalu yang kedua adalah dari sisi kelistrikan atau energi terbarukan. Dan kemudian sisanya yang lain-lain. Sisanya yang lain, ya. Apakah itu telekomunikasi, apakah itu kemudian di sisi air minum atau yang lain. Nah, itu apa namanya sektornya tersebut. Nah, kemudian bagaimana perkembangan daripada sektor renewable tersebut. Nah, kita kalau nggak salah sekitar masih 13% dari total Energy portfolio mix kita, ya, energy mix yang ada di renewable atau kita sebutnya adalah climate related projects. Nah, ini akan diusahakan Dan untuk kita ditingkatkan. akan tingkatkan terus gitu ya. Oke. Kita punya terus terang kita sedang lagi membuat suatu framework mengenai untuk 5 tahun ke depan kita ingin mencapai angka berapa. Kami kan dari sisi yang membiayai, Iya. bukan dari sisi equity investor ya. Jadi kalau dari sisi tingkat bunganya ya mereka relatif cukup baik lah. Kita yang penting kan bahwa proyek yang kita biayai itu terrealisasi dan dana yang kita pinjamkan dikembalikan tepat waktu, tepat jumlah. Coba mungkin kita fokus ke ini ya, ke depan khususnya kita tahun 2025 ini karena kita kan memulai tahun yang baru dengan pemerintahan baru, apa-apa saja proyeksinya, target yang ingin dicapai, dan yang lebih penting lagi mungkin perlu inovasi ya, dalam bukan saja financingnya tapi jenis-jenis proyek yang akan diimplementasi. Ya, jadi kita memang akan untuk pembiayaan publik kita menyebutnya blended financing. Blended ya. Jadi ada kombinasi dari berbagai macam sumber pendanaan. Lalu untuk kalau korporasi kita berusaha untuk sekarang lebih fokus kepada tematik ya. Jadi korporasi itu di mana? Di bidang renewable atau istilah kita connectivity. Itu connectivity untuk tahun pemerintahan ini masih relevan nggak? Karena dalam konteks tahun ini juga kita akan memfokus kepada ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Tapi di sisi infrastrukturnya kita fokus ke sana gitu loh. Kalau connectivity menurut saya itu agak long lasting dalam arti seperti kayak jalan tol, pelabuhan laut. Itu masih ongoing ya? Atau sudah? Dari sisi private sector sih ada beberapa yang tetap masih mau membangun ya. Masih ya, karena saya lihat ini dengan pengetatan dan juga katanya pembangunan infrastruktur dilihat dulu ininya kelayakannya. Betul. Ataupun dampaknya terhadap daerah seperti yang saya sekitar. sampaikan tadi bahwa pembangunan ini akan lebih banyak dimintakan sektor swasta yang membangun. Jadi sektor swasta yang nanti akan membangun proyek-proyek ini. Nah, kita bisa membantu sektor swasta untuk pembangunan tersebut. Gitu. Kalau sektor swasta pasti dengan ini yang berbeda ya, dengan atau masih financing dengan return. Strukturnya sama. Strukturnya sama, tapi mungkin ya. interestnya lebih. Yaitu interestnya sebenarnya nggak kelihatan karena ini BUMN lebih murah daripada swasta, tapi resiko proyeknya. Kita lihat dari sisi resiko proyeknya. So whoever the owner is, resiko proyeknya seperti apa. Baik. Ya. Nah kemudian juga kita juga ngelihat
karakter daripada project ownernya dan segala macam itu the simple 5C. Tapi kalau misalnya ownernya BUMN atau versus private sector yang lain itu beda-beda ininya. Kita lihat dari sisi projectnya Projectnya sendiri ya. Capability daripada sektor swasta yang top notch juga ada kan. Tapi kalau sekarang kira-kira berapa ini persentasenya lebih ke BUMN based atau yang swasta? Cukup merata ya. Cukup merata saya pikir. Tidak karena kita ini hanya membiayain BUMN enggak juga gitu loh. Nah, khusus untuk tadi kan telekomunikasi kan infrastruktur apalagi dengan adanya digital transformation dan lain sebagainya itu bagaimana Reynaldi? Kita di proyeksi ke depan? Telekomunikasi kita sudah membiayai fiber optik, kita ikut membiayai satellite dan juga kalau nggak salah kita ada partisipasi di data center juga. Jadi itu part ataupun ISP. Internet provider. Internet jadi provider. cukup beragam. Iya, cukup beragam. Yang paling profitable itu dengan mungkin tidak sejangka panjang juga ininya untuk mendapatkan break even point-nya Tingkat itu suku bunganya kalau kami kan dari sisi yang membiayai. Bukan dari sisi equity investor ya. Jadi kalau dari sisi tingkat bunganya ya mereka relatif cukup baik lah. Kita yang penting kan bahwa proyek yang kita biayai itu terrealisasi dan dana yang kita pinjamkan dikembalikan tepat waktu, tepat jumlah. Itu dan tepat jumlah. Secara historis ada nggak kasus-kasus di mana? Ada, pasti saya rasa berapa nggak akan persen dari istilah, NPL? Betul. Jadi kalau secara umum kan perhitungannya persentase gitu ya. NPL kami alhamdulillah di bawah 1%. Jadi mudah-mudahan itu bisa kami jaga dengan ya semaksimal kemampuan kami untuk memitigasi resiko semaksimal ini mungkin terakhir ya karena ini kan Indonesian New Chapter jadi kita Reynaldi juga belum 1 tahun ya masih sekitar 6 bulan menjadi direktur utama PT SMI ini apa kira-kira gebrakan atau inovasi maupun semangat dari leadership yang baru yang ingin dimasukkan ke dalam PT SMI dalam 1-2 tahun ke depan ini? That's a very hard question. Ya karena kan biasanya kalau ada pemimpin baru, ada semangat baru, harapan baru, tapi tentu juga dilihat ini performance-nya bagaimana. Ya saya rasa SMI sudah merupakan organisasi yang kuat dan bagus sekali ya. Jadi saya rasa mungkin my mission is to make this company minimum seperti saat ini dan bisa lebih berkembang lebih jauh lagi, khususnya merealisasikan transformasi kita menjadi DFI karena itu tidak gampang untuk bisa melakukan pembiayaan khususnya kepada publik, khususnya pada Pemda. Nah itu suatu effort yang luar biasa. Tapi bisa tahun ini achieve DFI-nya. Apa yang ada perubahan ininya? Achievement itu nggak bisa langsung ya. Saya rasa jadi maksud saya gini. Kita kan punya rencana jangka panjang 5 years, agresifnya kita. Jadi at least kita on the right track untuk ini. Ya saya inginnya kita bisa sama-sama memaksimalkan pertumbuhannya kita dan seperti Anda bilang, this is a new chapter. Of Indonesia juga and very excited untuk melihat perkembangan khususnya di mana SMI bisa bantu di aspek pembangunan infrastrukturnya. Tapi kan tadi katanya KPI-nya itu impact. Impact seperti apa persisnya khusus untuk impact-nya ada yang namanya multiplier effect. Ada rumusan ekonomis lah gitu ya. Jadi what kind of a multiplier effect have SMI done for the Indonesian economy gitu ya, as a whole lah mungkin ya kalau terlalu besar gitu ya. Jadi multiplier efeknya itu apa gitu. Ada angka-angka statistik yang menjadi KPI kita. Tapi ini kan di bawah Kementerian Keuangan itu pengawasannya dan juga secara struktural ini bagaimana? Ya kita kan sebagaimana badan usaha PT lain pasti kita punya dewan komisaris yang bertugas untuk memberikan saran,
memonitor kinerja kami, dan juga kami punya reporting line kepada pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jadi ya pastilah so secara happy. Insya Allah. Yang penting membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Ya, karena kita katanya pemerintah kan punya target 8% ya. Walaupun kita memulai tahun ini dengan masih di bawah target 5, sekian. Tapi harusnya dengan kita sih sangat infrastruktur optimis ya. Kita yang sangat optimis targeted. bahwa kita bisa menyediakan infrastruktur yang tepat sasaran, tepat guna, pertumbuhan 8% itu bisa tercapai. Karena kan semuanya memerlukan infrastruktur untuk mendukung itu semua. Infrastruktur yang memberikan impact tentu saja. Bukan saja impact terhadap ini perusahaannya itu sendiri, betul, tapi terhadap masyarakat sekitar dan juga terhadap impact positif ya terhadap lingkungan dan juga terhadap pertumbuhan nasional. Pak Rinaldi, terima kasih banyak. Lain kali kita teruskan diskusi ini, tapi kita harusnya lihat ya secara langsung ya proyek infrastruktur yang dibangun. Boleh, nanti kapan-kapan saya undang Bu Desi untuk lihat proyek-proyek infrastruktur kita yang spesifik. Seeing is believing. Will do, we'll invite you. Oke, terima kasih banyak Pak Rinaldi Hermansyah. Ya, demikian Indonesian New Chapter kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Indonesian New Chapter. Terima kasih, stay safe. Bye-bye.